Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan pembelajaran 2 sekarang halaman 71. Ya, untuk pembahasan lain ada di sini ya. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Maka gunakanlah playlist ya. Linknya di mana? Di bawah di kolom deskripsi. Silahkan dicek ya. Oke. Link ya efektif untuk laptop dan komputer. Bagi yang HP langsung saja di tab di channel ya, masuk ke channel, cari playlist kelas 4 buku tematik. Nah, maka dapatkan playlist ini ya, komplit. Kita akan bahas sekarang. Aku berasal dari Bali, jelas Dayu ini. Tokoh kita kan Dayu ya, dari Bali. Tumben bandonya hijau, biasanya kuning. Aku berasal dari Bali, banyak orang Bali banyak orang bilang Bali sangatlah unik. Memang Bali itu unik sekali. Keunikan Bali diantaranya terlihat dari keragaman kesenian yang ada. Bagaimana keunikan Bali dilihat dari keseniannya yang berupa karya tari. Tari Bali ini sangat terkenal ya. Tari pendet, tari kecak, keren itu. Dayu berasal dari Bali. Bali terkenal dengan kaya ragam tari-tarian yang indah. Dayu sangat menyukai tari, oleh sebab itu Dayu rajin berlatih tari. Kali ini Dayu berlatih tari pendet. Wow ya, gerakannya khas ya, tangannya lihat. Nah, ini selalu seperti ini pendet. Diperlihatkan separuh aja kita sudah tahu ini pasti pendet ya. Nah, Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki jenis tarian dengan keunikannya sendiri. Misalnya keunikan dari tari Bali diantaranya dalam penampilan gerak tarinya dilakukan dengan energik dan dinamis. Selain Bali, daerah lain juga memiliki ragam tarian daerah berbeda, antara lain tarian mana saja. Tarian mana sajakah itu? Kita cari tahu bersama. Nah, apa saja karya tari yang kamu ketahui, dari daerah mana karya tari itu? Coba cari tahu beberapa karya tari daerah asalnya, kemudian tuliskan. Ya, Pak Ali tadi sudah browsing ya. Ya. Jadi tinggal nulis ulang ya. Nomor 1. Ya, tadi Pak Ali sudah browsing tari-tari daerah. Ini tari daerah ya. Ada di sini tari Seudati dan tari Saman dari Aceh Darussalam. Ya, tari Sedati ya, Seudati tulisannya. Tari Seudati ya. Nomor 2 tari Saman. Ini dari daerah Aceh. Ya, Aceh gitu aja ya. Ya, Aceh. Ya. Kemudian ada lagi tari Pukat, itu juga dari Aceh. Tari Pukat. Nah, dari Aceh. Nah, kita lihat lagi tari apa lagi di sini. Ya. Ini saya silang aja. Nah, tari Legong Bali, tari Kecak Bali. Ya, pendet, legong, kecak. Ya, kita Bali. Pendet, legong, kecak ini berdasarkan abjad ya. Pendek, legong, kecak. 4, 5, 6. Tari pendet, tari legong, tari kecak. Ini semua dari Bali. Karena saking banyaknya, belum habis daerahnya, sudah habis tempatnya ya. Oke, kalian bisa lihat sendiri ya, ini di kompas.com ya. Ada tari Andun Bidadari Teminang Anak Bengkulu. Tari Andun ya, satu-satu aja Bengkulu ya. 7 tari Andun ya, dari Bengkulu. Nah, Jawa masih jauh ya, masih B ini ya. 8 tari ya, kita lihat Bidadari Teminang Anak ya. Bidadari
Teminang, Anak. Ini dari Bengkulu. Nah, masih ada 2 tempat ya. Nah ini tari topeng dan yapong dari Jakarta ya. Tari topeng dan tari yapong dari Jakarta. Ini Jakarta. Nah, oke. Setiap tari daerah memiliki keunikannya sendiri. Keunikan tari daerah terdiri dari unsur-unsur tari. Gerak tari merupakan unsur utama dari tari, gerakannya tentu saja ya. Unsur lain adalah busana, tata rias, iringan, dan properti atau perlengkapan tari. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari Nusantara sangat beragam. Gerak tari suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Ya, ini adalah tari kecak. Di sini tari merak dari Jawa Barat. Ya, kalau kecak jelas dari Bali. Tari kipas serumpun dari Sumatera Selatan, keren ya. Tari golek dari Yogyakarta. Loh, mana goleknya? Oh, bentuknya mungkin dia nari-nari kayak golek gitu ya. Ya. Saya kira bawa wayang golek. Carilah contoh gambar gerak tari dari berbagai daerah di Indonesia ya. Tunjukkan hasilnya di depan kelas. Ada 2 jenis karya tari, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Tahukah kamu yang dimaksud dengan tari tradisional? Tari tradisional adalah tarian yang sudah mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Contoh tari tradisional Serimpi, Sangopati, Gambyong dari Jawa Tengah. Contoh tari tradisional yang ada di Indonesia, tuliskan nama dari tari tradisional bersaudara. Yang tadi tradisional semua ini ya, tradisional semua ini. Ya, misalnya satu yang dari Jawa Timur dulu ya, tari remo, atau langsung remo gitu aja ya, tarinya nggak usah tari ke remo. Ini Jawa Timur. Ada tari Serimpi, Jawa Tengah. Ada tari Jaipong, Jawa Barat. Nah, sudah terwakili semua. Jawa, minggir sedikit ada Bali. Bali tari apa tadi? Tari kecak sudah, tari pendet sudah. Ya tahunya saya itu dong. Ya, tari legong, tari legong. Tari pendet aja deh. Tari pendet dari Bali. 5 tari apa lagi? Tari kita nyari ide dari sini. Ya, di sini Jaipong ya. Ada Remong Jawa Timur, kok Remong-remo. Nah, tari Ponorogo Jawa Timur. Yang dari daerah lain. Nah ini aja. Tari Lenso Maluku, Cakalele Maluku. Tari Cakalele. Tari Cakalele Maluku. 5 aja. Yang lain bisa kalian cari sendiri di Kompas ya. Nah, di sini macam-macam. Ada tari piring Sumatera Barat, tari payung loh. Tari Lawung Agung Yogyakarta. Serimpi Yogyakarta ya. Oh, Serimpi tadi Yogyakarta. Ya, Serimpi Sangupati. Wah, Yogyakarta. Tadi saya Yogyakarta gitu aja ya. Yogyakarta masuk Jawa Tengah maksudnya ya. Yogyakarta aja, Jogja. Serimpi Sangupati. Ya, biar komplit ya. Ternyata Yogyakarta. Ya. Tahukah kamu yang dimaksud dengan tari kreasi baru? Tari kreasi baru sering disebut tari modern. Tari kreasi baru merupakan karya dari garapan baru. Contoh kreasi baru adalah Manuk Rawe, Garuda Wisnu, Belibis dari Bali. Nah, carilah contoh kreasi baru yang ada di Indonesia, tuliskan nama kreasinya. Tadi sudah saya browsingkan juga, tinggal nulis. Ya, di sahabat setia kita dalam mengerjakan PR, Brian Lee. Nah, nih. Tari nguri berasal dari Sumbawa. Ya, tari nguri dari Sumbawa. Ya, tari nguri atau tarinya nggak usah ya, nguri itu aja dari Sumbawa.
Muri, Sumbawa. Sumbawa mana? NTT apa NTB tadi ya? NTB, Nusa Tenggara Barat. Kemudian 2, kita contoh beberapa aja. Merak berasal dari Jawa Barat, tari Merak, ya, Jawa Barat. Jawa Barat. 3, Merak tadi. Oke. 3, tari Kuntulan Sidoarjo Jawa Tengah. Kok Jawa Tengah? Sidoarjo Jawa Timur. Kuntulan Sidoarjo. Jangan-jangan Jawa Tengah juga ada Sidoarjo ya. Tari kupu-kupu dari Bali. Kita loncati yang lain biar lengkap ya, biar kebagian. Tari kupu-kupu Bali. Apalagi ini, kita loncat-loncat aja ya. Manuk Rawa, Yapong, Jakarta. Tari Banjar Kemuning ya, dari mana ini? Manuk Rawa. Nah, ini aja Jawa Tengah. Tari Manipuren Jawa Tengah. Manipuren Jawa Tengah. Oke, kita lihat lain. Dayu teringat dengan neneknya. Nenek Dayu tinggal di Pulau Bali. Dayu sering mengunjungi neneknya yang tinggal di Pulau Bali. Dayu menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Bali, ya, menggunakan kapal feri, ya, Pelabuhan Gilimanuk sana. Pulau Bali dan Pulau Jawa dihubungkan oleh sebuah selat. Selat itu bernama Selat Bali. Asal usul terjadinya Selat Bali diceritakan dalam sebuah cerita. Bagaimana ceritanya? Kita simak bersama. Legenda kalau ini. Terjadinya Selat Bali. Manik Angkeran adalah putra Sidimantra. Manuk Angkeran adalah putra Sidimantra, seorang Brahmana. Manik Angkeran dan ayahnya tinggal di Kerajaan Daha, ya, Kerajaan Daha Bali saat Pulau Bali belum terpisah dengan Pulau Jawa. Manik Angkeran suka sekali menghambur-hamburkan harta orang tuanya. Berulang kali Sidimantra menasihati anaknya, namun Manik Angkeran tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya. Harta orang tuanya dihabiskan, bahkan dia berani berhutang kepada orang lain. Pada akhirnya Manik dikejar-kejar penagih hutang. Sidimantra tidak tega, hartanya sudah habis, tapi Sidimantra tidak mau anaknya celaka. Suatu saat Sidimantra mendapat petunjuk lewat mimpi untuk meminta pertolongan para naga besukih di Gunung Agung. Naga besukih adalah naga hijau besar, ekornya penuh dengan emas dan permata. Sidimantra segera bergegas untuk menemui naga besukih di Gunung Agung. Sidimantra menjelaskan maksud kedatangannya kepada naga besukih. Sidimantra minta sedikit harta untuk membayar utang Manik Angkeran. Naga besukih bersedia untuk membagi sebagian hartanya. Naga besukih mulai menggoyang-goyangkan ekornya. Seketika beberapa emas dan permata pun rontok. Sayangnya harta yang didapat ayahnya kembali digunakan Manik Angkeran untuk berfoya-foya. Manik Angkeran yang kehabisan harta akhirnya tahu tempat ayahnya mendapat harta. Seorang memberitahu bahwa Sidimantra memperoleh harta dari naga besukih. Manik Angkeran segera menemui naga besukih di Gunung Agung seperti yang telah dilakukan ayahnya. Naga besukih, sudilah kiranya engkau bagi sedikit hartamu untuk membayar hutang-hutangku, kayak kata Manik Angkeran kepada naga besukih. Aku sudah memberi ayahmu Sidimantra emas dan permata. Apakah itu masih kurang? Kata naga besukih sedikit kesal. Aku mohon beri aku sedikit lagi hartamu, naga besukih yang murah hati. Mohon Manik Angkeran kepada naga besukih. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu asal kau berjanji tidak berfoya-foya lagi, kata naga besukih. Naga besukih akhirnya luluh. Dia mulai menggoyangkan ekornya.
Mane Angkran silau melihat begitu banyak emas dan permata yang menempel di ekor naga Besuki. Dia segera memotong ekor naga Besuki dengan pedang, namun naga Besuki berhasil menghindar. Dia segera menyemburkan api dari mulutnya sehingga Mane Angkran terbakar menjadi abu. Sidi Mantra yang melihat kejadian itu segera memohon kepada naga Besuki untuk menghidupkan kembali Mane Angkran. Wahai naga Besuki, sudahkah engkau menghidupkan kembali anakku Mane Angkran? Beri dia kesempatan untuk memperbaiki diri, mohon Sidi Mantra. Aku akan menghidupkan Mane Angkran lagi, tapi dengan satu syarat. Mane Angkran tidak boleh pulang bersamamu. Dia harus tinggal bersamaku menjadi muridku. Aku akan mengajarkan dia menjadi orang yang baik dan berilmu, kata naga Besuki sambil menghela napas. Baiklah naga Besuki, aku serahkan anakku padamu untuk dididik menjadi anak baik, jawab Sidi Mantra. Akhirnya Mane Angkran hidup kembali. Sidi Mantra segera mengeluarkan tongkat dan membuat garis pemisah dirinya dengan anaknya. Garis itu mengeluarkan air yang deras dan memisahkan Gunung Agung dengan sekitarnya. Sampai sekarang garis itu dikenal sebagai Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Gitu ceritanya. Ya. Sebutkan contoh yang tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul terjadinya Selat Bali. Ya, tentu saja Mane Angkran ya, Mane Angkran ini tokoh antagonisnya ini, Mane Angkran. Terus ada ini tadi ya, Sidi Mantra, Sidi Mantra. Sidi Mantra. Mana tadi tulisannya? Sidi Mantra, betul ya? Sidi Mantra. Tapi gabung ini ya, Sidi Mantra. Ini di sini kan. Sidi Mantra dan naga Besuki. Naga Besuki. Oke. Pada pembelajaran di subtema 1 kamu telah mempelajari tentang tokoh protagonis, tokoh antagonis. Apa yang dimaksud dengan tokoh protagonis? Tokoh yang baik. Tokoh protagonis ya, tokoh yang memerankan karakter baik. Baik. Tokoh antagonis, tokoh yang memerankan karakter jahat, ya, memerankan karakter jahat. Ya. Apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Apa yang dimaksud dengan tokoh protagonis? Ya, ini sudah ya jelaskan. Tuliskan tokoh antagonis yang terdapat dalam cerita terjadinya Selat Bali. Tokoh antagonis yaitu Mane Angkran. Tuliskan tokoh protagonis yang terdapat judul terjadinya Selat Bali, yaitu ayahnya, yaitu Sidi Mantra dan naga Besuki. Ya. Carilah sebuah cerita rakyat yang berasal dari daerahmu. Tulis kembali cerita rakyat di daerahmu dalam kolom di bawah ini. Ya, tadi karena Pak Ali ini di daerah Surabaya, Pak Ali akan cari cerita. Tadi sudah sempat browsing kisah Sarip, Sarip Tambak Oso. Ya, ini cerita ini berdasarkan rekaman Ludruk Wijayakusuma tahun 70-an. Ya, kita baca sama-sama ya. Jadi kalian bisa sambil nulis atau nyari sendiri di Wikipedia. Ya, ada yang versi bukan Wikipedia tapi lebih panjang. Ini yang paling pendek ini loh, cuma segini. Oke, kita baca. Dusun Tambak Oso dibagi menjadi 2 wilayah yang dibatasi sebuah sungai. Wilayah tersebut biasa disebut Wetan Kali dan Kulon Kali. Masing-masing wilayah mempunyai jagoan yang disegani karena kesaktiannya.
Wilayah kulon dikuasai oleh seorang jagoan bernama Paidi dan wetan dikuasai oleh Sarip. Paidi adalah seorang pendekar yang berprofesi sebagai kusir dokar yang mempunyai senjata andalan berupa jagang yang terkenal dengan sebutan jagang baceman. Ya, nah ini ada dokar, enggak kelihatan ya. Dokar itu sama dengan delman ya. Sarip adalah pemuda jagoan dari desa Tambak Oso yang berhati keras, mudah marah, namun sangat menyayangi kaum miskin, terutama kepada ibunya seorang janda. Di tengah kemiskinan dan kebodohan, Sarip bertindak sebagai maling budiman yang mencuri di rumah-rumah Belanda, saudagar kikir dan para lintah darat untuk dibagi-bagikan kepada warga miskin. Ya. Sarip selalu menjadi target operasi government Belanda karena perbuatan yang dianggap membuat keonaran dan memprovokasi masyarakat untuk menentang kebijakan Belanda. Maling budiman. Ya. Suatu hari Sarip mendapati ibunya sedang dihajar oleh lurah Gedangan karena ibunya tidak dapat membayar pajak tanah garapan berupa tambak. Melihat hal tersebut, Sarip marah dan langsung menghabisi nyawa lurah Gedangan dengan sebilah pisau dapur yang menjadi senjata andalannya. Ya, memang ada di Sidoarjo daerah Gedangan ya. Tambak Oso juga ada dekat rumah Pak Ali. Tambak Sumur, Tambak Oso dekat rumah Pak Ali. Di lain hari diceritakan Saropah, adik misan Sarip, hendak pulang dan menagih pada orang-orang yang terpaut hutang dengan orang tuanya. Di tengah jalan bertemu dengan Sarip dan pada saat itu Sarip bermaksud meminjam uang pada Saropah. Karena belum mendapat izin dari orang tuanya, Saropah tidak mengabulkan permintaan Sarip. Sarip yang punya perangai kasar tidak sabar memaksa Saropah untuk menyerahkan arloji yang sedang dipakainya. Dan saat terjadi perseteruan tersebut muncullah Paidi yang hendak menjemput Saropah. Oleh orang tua Saropah, Paidi memang telah dipercaya untuk menjaga Saropah agar aman dari ancaman orang-orang yang tidak senang. Setelah terjadi perang mulut antara Sarip dan Paidi, terjadilah duel antara pendekar tersebut. Sebuah pisau dapur ternyata tidak lebih mempan dibanding jagang baceman yang notabene lebih panjang. Akhirnya Sarip tewas dalam perkelahian tersebut dan mayatnya dibuang di Sungai Sedati. Di bagian hilir sungai terjadi, ibu Sarip, Mboe Sarip tengah mencuci pakaian. Entah kenapa pikirannya gundah gulana memikirkan keduanya. Dia berhenti mencuci karena ada warna merah darah yang mengalir sungai itu. Dia berjalan mencari sumber darah tersebut. Alangkah terkejutnya ketika didapatinya sumber warna merah tersebut adalah mayat anaknya. Spontanitas dia menjerit berteriak, "Sarip, durung wayahna." Ya, belum waktunya. Anehnya Sarip bangkit dari kematiannya dan segera berlari menemui ibunya. Kemudian menanyakan kepada ibunya tentang hal apa yang terjadi pada dirinya dan kenapa ia tidur di sungai. Kemudian ibunya bercerita ketika Sarip masih dalam kandungan, ayahnya bertapa di Goa Tapa, daerah Sumber Manjing selama beberapa waktu. Ayahnya kembali saat anak keduanya lahir dengan membawa sebongkah kecil tanah merah lemah abang. Selanjutnya tanah tersebut dibelah dan diberikan kepada Sarip dan ibunya untuk dimakan. Dikatakan oleh ayah Sarip bahwa Sarip akan dapat bangkit dari kematian apabila ibunya masih hidup meskipun terbunuh 1000 kali sehari. Wah, ini sakti. Sarip, durung wayahna. Gitu. Hidup lagi. Itulah Sarip. Ya. Sarip Tambak Oso. Nah, oke. Ini cerita ya Sarip dari Sidoarjo. Ya, maling yang budiman, maling yang baik hati. Ya. Karena sebutkan tokoh protagonis dan antagonis ya. Sebenarnya protagonisnya dari ini agak susah ya, karena Sarip sendiri juga bukan tokoh yang baik-baik banget, tapi dia punya kelembutan hati ya. Dia Sarip Tambak Oso. Tambak Oso. Ya, Sarip Tambak Oso ini tokoh baik. Sebenarnya Paidi juga tokoh baik. Ya, tapi kebetulan bermusuhan. Ya. Antagonisnya sebenarnya adalah Lurah Gedangan. Antagonis adalah Lurah Gedangan. Ya, Lurah Gedangan. Ini protagonisnya. Nah,
Tapi tokoh protagonis kali ini bukan tokoh yang lembut ya, tokohnya kasar tapi baik hati. Ya, oke. Dayu selesai berlatih tari. Dayu pulang dengan mengendarai sepeda. Mulanya Dayu mengeluh sepeda. Mulanya Dayu mengayuh sepeda perlahan. Kemudian Dayu mengayuh sepeda semakin cepat. Sepeda Dayu mengalami perubahan kecepatan dari lambat menjadi cepat. Dayu mengayuh sepeda berarti Dayu melakukan gaya otot. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Nah, ini ya. Pada pembelajaran lalu kamu telah mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Masih ingatkah kamu apa saja pengaruh gaya terhadap gerakan benda? Mari kita ingat kembali melalui latihan berikut ini. Ya, nah, ini latihan. Kamu telah mengenal gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Ayo ingat kembali apa macam pengaruh gaya pada gerakan benda. Tuliskan. Ya, pengaruh gaya terhadap gerak benda yang pertama adalah gaya bisa membuat benda ya bisa. Nah, sebenarnya kita aja ya. Sebenarnya ditulis ulang aja di sini. Ya. Di yang sebelumnya sudah persis ya. Mana tadi? Jadi yang mana waktu ya kita. Nah, ini. Nah, ini 4 ini. Jadi ini ditulis ulang saja. Ya, jadi ada 4 ini ditulis ulang saja. Ya, ditulis ulang di sini. Ya, pada kelamaan, isinya sama. Ya, gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak, benda dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam, gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat, gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Ya, setelah menuliskan pengaruh gaya terhadap benda, ya, lakukan kegiatan berikut. Carilah gambar peristiwa gerakan benda. Misalnya seorang bapak sedang mendorong mobil atau motor atau gerobak, anak sedang memantulkan bola, anak sedang mengayuh sepeda. Tempelkan gambar yang telah kamu peroleh pada kotak dalam tabel berikut. Berilah keterangan. Ya, peristiwa pengaruh gaya terhadap benda. Nah, ini kita cari aja pengaruh gaya terhadap benda. Ya, pengaruh gaya. Gaya atau force kalau tidak ada nanti ya kita cari gambar di sini. Nah, ini macam-macam ya. Ini gaya dorong. Kita bisa ya pengaruh gaya mendorong. Ya, misalnya ini kita nyari di internet aja ya. Pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Benda diam menjadi bergerak. Ya, gaya dapat merubah benda diam menjadi bergerak. Kita cari gambar lagi ya di internet aja banyak. Nah, ini apalagi ini banyak ya. Nah, ini mengubah bentuk benda ya. Yang lain ini sudah apalagi enaknya. Ini diam bergerak sudah. Nah, ini gaya bisa ini. Atau kita bahasa Inggris biar bisa lebih banyak, biar lebih banyak gambar ya. Ya, di sini ya. Nah, ini bagus. Copy ingat. Benda dapat melambungkan benda ya. Ya, ini biar macam-macam ya. Gaya bisa membuat benda bergerak ke atas. Gaya bisa
membuat benda bergerak ke atas. Ya, coba gaya gesek tadi, saya gaya gesek. Gaya gesek. Nah, gaya dapat menghentikan benda. Kita cari yang gaya gesek ya. Yang rem gitu loh, yang lagi ngerem atau apa, itu yang saya cari. Ya. Wah. Nah, ini gaya geseknya sebesar ya. Nah, ini bagus ini. Gaya gesek bisa menghentikan benda. Ya, ini gaya gesek ya. Gaya gesek bisa menghentikan benda. Nah, gaya geseknya besar, banyak kempes misalnya. Ya, gaya gesek bisa menghentikan benda. Bisa menghentikan benda bergerak. Nah, ini contoh ya gaya gesek. Oke, apa pengetahuan yang kamu pelajari dari pembelajaran ini? Tuliskan dalam kotak. Kita mempelajari tentang cerita rakyat ya, cerita rakyat ya, tokoh-tokoh dalam cerita ya. Terus kita juga belajar itu ya, macam-macam tarian daerah, terus kita juga macam-macam tari kreasi, terus pengaruh gaya pada gerak benda. Apa manfaat pembelajaran yang telah kamu lakukan hari ini? Ya, memahami tarian, berbagai tari daerah ya, memahami berbagai tari daerah, mempelajari dan menentukan tokoh protagonis dan antagonis, memahami pengaruh gaya terhadap gerak benda. Bagaimana perasaanmu selama belajar? Senang dong. Ya. Bekerja sama dengan orang tua, setiap daerah memiliki tari kreasi sendiri. Cari informasi dengan berdiskusi bersama orang tuamu mengenai ragam tari kreasi daerah yang berasal dari daerahmu. Untuk pembelajaran ini cukup dulu, kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya atau video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.